Siapa di sana? Jess mengacungkan belati tulang hitam di tangannya dengan waspada. Oh, tenanglah, ini hanya aku. Suara Franco menggema di dalam lorong sempit itu. Pria berambut ikal itu berdiri sambil mengibas-ngibaskan debu dari tangannya. Dia menyeringai ke arah Jess dan Rain. Kau pikir, apa yang sedang kau lakukan di sini? Jess merasa terusik dan tidak suka ketika melihat kemunculan Franco. Tentu saja, aku ingin mengikuti kalian. Aku berubah pikiran, dan aku pikir ini jauh lebih penting daripada urusanku di atas sana. Seumur hidupku, aku belum pernah menginjakan kaki di sini. Jadi, apa salahnya jika ingin menjadi yang pertama dan mungkin terakhir? Plaza ini bahkan sudah ditutup sebelum aku pindah ke sini. Jess mendesis untuk menahan kesal. Kau tahu, kami tak ada urusan denganmu, meskipun kau sudah memberitahu kami jalan masuk ke sini. Iya, tapi apa yang bisa kulakukan saat ini? Aku tak bisa keluar dari jalan masuk kita. Aku tak mungkin memanjat atau melompat ke sana tanpa pijakan, kan? Dan kalian tidak meninggalkanku di sini saja supaya ditemukan makhluk berbulu itu, benar kan? Jess tampak lelah dan Rain melihatnya dengan terkejut. Bayangan di bawah mata Jess terlihat lebih tegas sekarang. Rain tak pernah mengira jika pria ini bahkan bisa sewajarnya manusia biasa yang bisa terlihat kepayahan. Franco menunjuk ke arah yang berbeda dari pintu terbuka yang hampir saja Jess dan Rain masuki. Kita harus naik ke atas. Bukankah tujuanmu ke atas untuk menemui mereka? Sebelum mendapat persetujuan dari Jess maupun Rain, Franco sudah lebih dulu berjalan melewati mereka dan menaiki tangga sempit menuju ke atas. Ayolah, kata Rain, kita tak ada pilihan lain, kan? Aku benar-benar benci pada manusia, gerutu Jess. Setelah menaiki satu tangga, mereka tiba di lantai bawah plaza. Bangunan plaza dulunya digunakan sebagai tempat pertemuan dan jamuan pesta untuk para pembesar dan orang-orang kaya di sana. Ada juga teater di salah satu lantai dan ruang dansa yang super megah. Restoran ada di lantai lainnya. Lantai bawah plaza itu seperti lubang kelinci. Kadang-kadang mereka menemukan gudang penyimpanan yang kosong. Kadang juga mereka menemukan dapur, bahkan kursi-kursi bekas dan meja yang tak lagi sempurna di ruang bar. Untuk mencapai ke lantai atas, mereka harus mencari tangga. Akan tetapi, setiap tangga yang mereka temukan di satu ruangan selalu tak pernah bisa membawa mereka ke atas. Entah anak tangganya patah, rapuh, atau sengaja dihilangkan. Saat Franco berjalan di depan mencari jalan menuju atas, tiba-tiba Rain menarik lengan Jess. Ada apa? Apa seharusnya kita terbang saja dari awal? Hal seperti ini mungkin tidak perlu terjadi. Kita bisa terbang dan mendarat di gedung sebelahnya, lalu mencari cara untuk melompat ke gedung ini. Saranmu itu sudah sangat terlambat. Kita sudah terlanjur di sini dan diikuti oleh manusia fana itu. Kita juga tidak tahu jalan keluar. Daripada sibuk memikirkan rencana terbang, lebih baik kita fokus untuk mencari jalan menuju atas. Kenapa para werewolf ini membuat sarang serumit ini? Bukankah akan lebih mudah bagi mereka jika membaur bersama manusia dan mereka hanya perlu pergi ke hutan saat purnama tiba? Kau terlalu banyak menonton film dan membaca novel-novel romantis tentang werewolf. Asal kau tahu, para werewolf ini tak semanusia seperti dalam cerita. Mereka tetap saja memiliki sisi liar yang terkadang tak bisa dikendalikan. Karena itu mereka membutuhkan sarang dan perlindungan yang sangat kuat.
Hal ini tak hanya berlaku untuk para werewolf, tapi juga untuk para makhluk bayangan lainnya, termasuk vampir, peri, warlock, atau apapun itu. Shh, jangan berisik, tegur Franco, atau mereka akan mendengarmu. Kita sudah semakin dekat dengan sarang. Bagaimana kau tahu? Tanya Rin. Jika memang mereka ada di sini, tentu dari jarak beberapa meter pun, mereka pasti sedang mengendus keberadaan kita. Rin teringat pada serigala-serigala di hutan Darkwood. Penciuman mereka sangat tajam, dan pendengaran mereka juga sangat peka. Seharusnya kemunculan kita sudah menimbulkan kegaduhan. Tapi, sampai saat ini semuanya masih terlihat tenang. Rin semakin curiga terhadap keberadaan Franco. Franco berbalik dan menatap Rin dengan serius. Aku bisa merasakannya, Nona. Kau juga bisa, kan? Rin menggeleng. Iya, aku bisa merasakan ancaman dan intaian serigala di hutan. Tapi aku tidak merasakan apapun saat ini selain perasaan dingin yang menggigil. Di luar plaza, udara sudah sangat dingin. Tapi di dalam sini, udara jauh lebih dingin. Entah karena alasan apa. Rin. Jess tiba-tiba muncul di belakang Rin dan meletakkan satu tangannya ke pundak gadis itu. Lamunan Rin tiba-tiba buyar. Kau baik-baik saja. Aku merasa tidak nyaman, Jess. Bisakah kita kembali saja? Hei, kenapa kalian harus kembali? Kita sudah selangkah lagi untuk mendekati sarang mereka. Franco sangat berkeras ingin segera naik ke atas. Rin, kau sadar kan? Begitu kita sampai di sana, kau harus memanggil Simon dan berharap dia bisa mendengarmu. Jess menatap Rin agar gadis itu fokus. Rin sangat ketakutan untuk mengiyakan ucapan Jess. Dia sudah hampir menjawab, tapi kata-katanya tenggelam oleh jeritan yang membekukan darah. Ketika Rin dan Jess berbalik, Franco sudah hilang dari belakang mereka. Tak ada tanda-tanda debu yang menunjukkan di mana mungkin Franco telah melangkah atau diseret. Jejak kakinya menghilang begitu saja dari terakhir dia berdiri di belakangnya. Dia segera waspada dan mengeluarkan kedua belati tulang hitam di pinggangnya. Rin bisa mengenali sikap kewaspadaan pria itu. Suasana mencekam dan menggigilkan itu kembali dia rasakan sama seperti ketika berada di dalam hutan dan diintai oleh sekawanan serigala dari berbagai arah. Secara tak terduga, tiba-tiba Rin membayangkan dari balik tumpukan benda-benda membusuk di sekitarnya, bermunculan belasan pasang mata yang bersinar kemerahan di dalam kegelapan. Apakah itu serigala? Pikir Rin. Mereka tidak berada di atas, tapi mereka berada di bawah sini. Setiap petunjuk yang mengarahkan ke atas itu hanya sebuah jebakan. Rin menyadari itu. Serigala adalah binatang pengintai, bukan binatang yang hidup jauh dari tanah seperti vampir. Rin, apa yang kau lihat? Rin mengejapkan mata dan sadar bahwa belasan sorot mata berwarna merah yang sempat dia saksikan hanyalah ilusi dan imajinasinya sendiri. Ketika dia benar-benar memperhatikan ruangan yang penuh sesak dengan sampah itu, dia tak mendapati apa-apa. Di mana Franco? Jess menelengkan kepala ke sisi kiri tak jauh dari satu-satunya tangga yang masih utuh untuk menuju ke lantai atas. Franco sudah berdiri di sana. Franco, kau baik-baik saja? Tanya Rin. Iya. Maaf jika aku mengagetkan kalian. Aku tadi berteriak karena saking terkejutnya. Kukira ada sesuatu yang mengusikku. Rupanya itu hanya beberapa ekor tikus yang membelit kakiku. Maafkan aku. Hanya ini satu-satunya tangga menuju ke atas. Apa kita akan mencobanya? Tanya Rin. Ya, tentu saja.
Kenapa tidak? Franco tiba-tiba dia sudah menaiki anak tangga itu tanpa ragu, seolah-olah dia sudah mengenalnya dengan sangat baik. Ren juga akan mengikuti jejak pria itu dan mulai menapakkan kaki di anak tangga pertama. Tapi Jess menarik lengannya. Jess meminta Ren untuk mundur dengan satu gerakan kepala. Franco, panggil Jess. Pria berambut ikal itu sudah sampai di tengah-tengah anak tangga dan menoleh. Tepat saat itu, Jess melemparkan salah satu belati tulang hitamnya untuk menyasar jantung Franco. Dengan sama cepatnya, Franco berhasil mengelak hingga belati itu hanya menancap di salah satu bagian pegangan tangga. Ren membeliak terkejut dan tak percaya. Kecepatan refleks Franco yang sangat menakjubkan dan Ren yakin melihat sepasang mata merah berkilau ketika pria itu menghindari belati Jess. Franco tertawa. Kau meleset bro. Dia menyeringai untuk pertama kalinya. Deretan gigi putihnya terlihat mencuat pada bagian depan. Sepasang taring muncul di sana. Kau meleset dari jantungku. Jess mempererat cengkeramannya pada belati kedua yang masih tersimpan. Kau bergerak di detik terakhir, katanya. Itu tidak dihitung. Franco menggeram lalu dia mengeluarkan suara seperti lolongan panjang. Ren seketika melangkah mundur dan bersembunyi di balik Jess. Rasa takutnya mulai menjalar sampai ke tulang punggung. Kapan kau mengetahuinya? Suara Franco berubah menjadi kasar dan serak bercampur dengan geraman di pangkal tenggorokan. Aku sudah tahu sejak awal kau mengatakan pernah melihat pria yang serupa denganku. Pria dengan kutukan di tubuhnya. Itu artinya kau pernah bertemu denganku di tempat lain belum lama ini. Franco menyeringai dengan sepasang taring-taringnya yang mencuat. Perlahan moncongnya mulai memanjang, telinga tumbuh di atas kepala, dan bulu-bulu di sekitar tubuhnya mulai bermunculan semakin lebat. Tapi postur tubuhnya masih berupa kerangka manusia biasa dengan kedua kaki berdiri tegak. Semakin lama, bulu semakin menebal dan memenuhi seluruh permukaan kulitnya. Tapi aku tahu, kau akan memasukkan kami ke dalam plaza, lalu mendapatkan kami. Begitu kami melanggar batas wilayah, kami sudah di luar perlindungan kerajaan. Tapi kau tidak melakukannya, menyerang kami. Jadi aku pikir mungkin aku salah. Lalu aku melihat kilatan mata hitammu. Mata itu hanya dimiliki oleh para serigala yang belum sempurna berubah. Kau serigala yang cacat, Franco. Ren benar-benar gemetaran. Dia trauma dengan para serigala yang dia temui di hutan. Kakinya serasa membeku dan tak bisa bergerak sama sekali. Katakan padaku, di mana pimpinan kawananmu menyembunyikan Benjamin? Franco tertawa terbahak-bahak. Itu saja, kau mengenaliku dari mataku. Tidak, langkah kakimu terlalu cepat hingga tak menimbulkan suara. Satu-satunya pergerakan yang tak aku sadari kemunculannya selain makhluk bayangan adalah para serigala yang menyebalkan. Jadi, katakan padaku, di mana kau menyembunyikan Benjamin? Dengan kecepatan yang membuat Rin tercengang, Franco menghilang hanya dalam satu kedipan mata. Begitukah cara dia menghilang sebelumnya? Rin bergumam. Sama sekali tak ada tanda debu yang menunjukkan di mana dia mungkin telah melangkah. Tak ada yang menjawab rasa ingin tahu Rin. Jess sudah bergerak. Dia berlari ke arah lengkung yang membuka ke dinding. Rin tidak bisa melihat apapun kecuali berkas-berkas cahaya yang dibawa oleh Jess. Rin tak mengerti benda apa itu. Cahayanya seperti lentera, tapi warnanya hijau kekuningan dan berpendar. Rin mengikuti langkah kepergian Jess melalui sumber cahaya hijau kekuningan itu.
dia melewati lengkungan yang sama. Di sana rupanya ada sebuah ruang dansa yang besar. Puing-puing lantainya terbuat dari pualam putih yang sama dan sudah retak-retak. Balkon-balkon berliku terpasang di sepanjang dinding. Pagarnya diselubungi oleh karat berwarna merah jingga. Rin memperhatikan lagi ruangan itu dengan lebih cermat. Ada cermin berbingkai emas bergantung di selang-seling di antara balkon. Masing-masing cermin dimahkotai oleh kepala cubit yang disepuh. Jaring laba-laba juga melayang-layang di udara menyelubungi semua yang bisa mereka selimuti. Ren lagi-lagi tersentak kaget. Dia benar-benar tak tahan dengan banyaknya kejutan-kejutan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Franco berdiri di tengah-tengah ruangan dansa, sedangkan Jess tepat berseberangan dengan pemuda itu. Ren berlari ke arahnya. Ren melihat Jess membawa sesuatu yang berwarna hijau kekuningan berpendar, yang Ren pikir adalah lentera. Rupanya sumber cahaya itu datang dari seekor kunang-kunang yang disimpan dalam sebuah botol kaca kecil. Ren teringat pada makhluk kecil bertudung yang membawa lentera kunang-kunang di tengah hutan Darkwood. Dia juga bagian dari pasukan kegelapan. Makhluk kecil itu mengingatkan Ren pada kurcaci dalam kisah Putih Salju. Saat Ren menyadari Jess sudah melemparkan belati kedua ke jantung Franco, tapi werewolf itu melompat dengan gesit dan menghindar lagi. Belati menancap ke tumpukan bangkai kursi. Jess, Ren mendesih tak percaya, rasa shock memukul-mukul dirinya. Jess menarik Ren dengan brutal ke samping. Jangan mendekat ke arahnya, dia berbahaya. Tulang hitam. Ketika menyadari belati Jess terbuat dari tulang hitam yang sangat langka dengan kekuatan supernatural, Franco menyeringai. Pemuda itu melompat ke tumpukan bangkai kursi tempat belati menancap. Dia ingin merenggut belati yang sudah melekat. Jess berusaha mencegahnya. Dia berlari untuk mendahului Franco, tapi Franco lebih cepat. Franco mengambil belati itu lalu menjerit ketika tangannya menyentuh pangkal belati yang juga terbuat dari tulang hitam. Belati itu berdenting ke lantai pualam dan Franco terpeleset jatuh. Jess menarik sisa baju Franco ke atas dengan satu tangan dan meraih belati dengan tangan lainnya. Belati yang terbuat dari tulang itu terpendar terang dan juga diselimuti asap hitam yang membelit sangat kuat. Asap hitam itu sampai membelit lengan Jess dan seolah belati tulang hitam menyatu dengan menjadi bagian dari tangannya. Jess menghunuskan belati itu, tapi sekali lagi Franco menghindar hingga meleset sedikit dari jantung. Franco terluka dan membuka rahangnya untuk mengoyak lengan Jess. Wujud Franco masih sebagai manusia serigala dengan bulu lebat. Nafasnya terengah, tapi Franco malah tertawa. Dia mencoba meloloskan diri dari Jess meski terluka dan kepayahan. Kalian berdua sangat pintar, ujar Franco, tapi tidak cukup pintar. Lihatlah ke sekeliling kalian. Franco berkata lalu menolehkan moncongnya untuk menunjuk ke seluruh penjuru ruangan yang gelap itu. Jess mendapat sedikit goyakan di lengan tapi segera pulih. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi Ren dan memilih mundur untuk memastikan gadis itu aman. Kau lihat apa, Ren? Ren memutar kepalanya perlahan-lahan. Rasa ngeri membeku di rongga perutnya, naik sampai ke tenggorokan hingga dia tak mampu berkata-kata. Ren membayangkan ruangan dansa itu dulunya seperti apa dengan lampu-lampu gas menyala di atas dan di bawah tangga seperti kunang-kunang di dalam kegelapan. Balkon-balkonnya dipenuhi orang. Sekarang balkon itu dipenuhi oleh puluhan pasang mata. Berbaris-baris serigala dengan beragam ukuran dan warna bulu berada di sana. Rahang mereka mengeluarkan geraman dan taring-taring mencuat tajam.
Tatapan mata mereka sangat dingin dan bengis yang tertuju kepada Rin dan Jess di tengah-tengah lantai dansa. Jess masih menatap Franco, si manusia serigala yang cacat. Perubahan Franco lebih menyerupai Li Chan. Dia berdiri dengan dua kaki belakang dan badan penuh dengan bulu. Pakaiannya sebagian sudah koyak karena tubuhnya membesar dan dadanya berdarah. Kau memanggil mereka semua, benar kan? Franco masih menyeringai. Apakah itu dipermasalahkan? Ada terlalu banyak serigala, bahkan bagimu, Dauntes. Jess diam saja, meskipun tidak bergerak. Jess bernafas pendek-pendek. Rin dapat merasakan kuatnya hasrat Jess untuk manusia serigala di depannya. Rin bisa merasakan keinginan Jess untuk mendorong belati tulang hitam itu menembus jantung Franco dan menghapus seringai dari wajahnya selamanya. Jess, Rin berkata dengan pelan, jangan bunuh dia. Kenapa tidak, Rin? Mungkin kita bisa memanfaatkannya sebagai tawanan. Tawanan? Jess mendesis dan tak mengira Rin akan mengatakan hal yang tak masuk akal seperti itu. Rin sendiri sudah gemetar hebat. Dia menatap para serigala yang mengepungnya di dalam ruang dansa. Mereka berdatangan lebih banyak lagi entah dari mana. Rin yakin ada pintu masuk di balik lorong-lorong yang gelap di belakang mereka. Bahkan yang baru berdatangan pun memenuhi jalan pintu yang melengkung. Mereka berjalan sehening para pasukan kegelapan di kota kegelapan. Mereka semua berbulu, sebenarnya sangat cantik jika saja mereka tak sebengis dan sekejam itu dengan cakar-cakar tajam di keempat kakinya. Aku tidak ingin lagi diserang oleh mereka. Cukup terakhir kali di hutan, dan itu sangat mengerikan. Meskipun lukaku sudah sembuh, tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana rasa koyakan taring dan cakar mereka di tubuhku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jerat dia dengan sulur sihir milikmu, Jess. Jess tak punya pilihan, dia harus menggunakan kekuatan rune di tubuhnya untuk mengeluarkan jerat sihir dan melilit tubuh Franco dengannya. Franco mendengus. Ini tidak lucu. Dasar kau serigala bodoh. Karena itulah, tidak ada yang tertawa, karena ini memang tidak lucu. Jess menjerat Franco dan membelit sekujur tubuhnya menggunakan rune di tubuh, dan hanya menyisakan kaki belakang untuk membuat dia bergerak. Jess juga menekankan ujung belati tulang hitam ke antara bahu manusia serigala itu.